Untuk mendukung kami agar terus berkembang, silakan subscribe channel kami sekarang. Tentu saja, perlindungan fisik saja sudah pasti tidak cukup. Efek Lei Lingdan, yang melindungi sumsum, adalah melindungi sumsum tulang medula melalui kekuatan guntur. Dua eliksir pertama sama-sama protektif. Setidaknya, Anda bisa mendekati jantung nyala api. Jangan melihatnya dari jauh, jika Anda tidak mendekatinya, itu akan sangat canggung. Setelah semua, dua berhasil, dan ada ramuan ketiga. Xiao Yan tidak tahu secara spesifik, tetapi Zhou Chang'an sudah mencari bahan obat, dan dia bisa menunggu dengan tenang. Xiao Yan, Lang Tian, dan Jin Chen Tao semua mengambil beberapa ramuan penyembuhan. Tidak cukup untuk menyuling pil petir. Terlepas dari apakah Zhou Chang'an adalah pesaing jantung api ini, setidaknya ia tidak mementingkan diri sendiri. Resep dan bahan obat Xiao Yan diberikan kepadanya, dan Xiao Yan akan membuatkan yang lain untuk Zhou Chang'an. Setelah berhasil untuk pertama kalinya, Xiao Yan telah menemukan beberapa keterampilan, tetapi setelah yang kedua, Ling Rendan, gagal sekali, kali kedua adalah keberhasilan penyulingan yang sangat sulit. Xiao Yan terus menggunakan dan Lei untuk meningkatkan kekuatan fisiknya, ada 5 bahan obat, dan hanya 2 di antaranya yang berhasil, namun, tingkat keberhasilan ramuan ini cukup baik. Pemurnian sementara selesai, Xiao Yan baru saja siap untuk bersantai, tiba-tiba seluruh hutan tiba-tiba bergetar, dan bahkan tanahnya jelas bergetar. Halo, suara Long Yin yang luas menjangkau telinga Xiao Yan, dan tim tak kenal takut yang telah duduk dan beristirahat semuanya berdiri tiba-tiba, semua mata bermartabat. Itu suara Long. Long Xitian segera berkata, Long Yin sangat unik, dengan beberapa serak dalam kekayaannya, serak kecil bercampur dengan suaranya yang kuat, memancarkan dominasi yang tiada akhir. Jari kaki semua orang sedikit terhempas ke tanah, melonjak langsung, tergantung di atas hutan, dan melihat ke arah suara. Di kejauhan Lin Hai, adalah mungkin untuk melihat bayangan naga raksasa di tubuh naga yang mengembun di udara itu, dan tampaknya menghalangi sesuatu. Pada saat yang sama, Anda dapat melihat lebih dari selusin Changhong bergerak ke arah Xiao dengan cepat Yan datang ke sini dengan kasar. Mereka diserang. Xiao Yan memancarkan perang, dan jiwanya sedikit lelah, tetapi pada saat ini, Xiao Yan waspada. Sepertinya itu seharusnya bukan World of Warcraft. Jika itu adalah World of Warcraft, naga itu adalah darah Raja Naga Hitam, dan itu benar-benar dapat dihalangi, aku takut telah bertemu dengan tim lain. Long Xitian juga menganalisis dari samping. Analisis Long Xitian benar. Di kejauhan, Anda dapat melihat bahwa ada puluhan tokoh setelah kerumunan. Ketika melihat skala, itu bukan hanya sebuah tim. Guyan Protoss dikejar, tampaknya kedatangan musuh tidak kecil kali ini. Mata Xiao Yan menyipit dan dia bergumam. Namun, Guyan Protoss agak malu. Pertama kali ia ditabrak oleh orang utan langit jatuh bunga, dan ini kedua kalinya ia diburu. Dalam hal apapun, Guyan Protoss juga merupakan salah satu dari 5 dunia teratas. Boom, boom, boom. Ada serangkaian ledakan di kejauhan, dan Protoss kuno mundur dengan kecepatan tercepat, tentu saja, lawannya bukan tunggul yang baik. Melihat angka-angka yang semakin dekat dan dekat, Xiao Yan secara bertahap bermartabat, dan perlahan berkata, semua orang siap bertarung. Kakak Chang'an, jangan lari. Sebagai tim 5 besar, itu memalukan untuk melarikan diri. Pada saat ini, di belakang Guyan Protoss, ada suara lelucon, dan ketika berbicara, sebuah mang keras menabrak udara, berteriak ke arah Zhou Chang'an, dan Zhou Chang'an berbalik. Ketika saya berjalan masuk dan mundur, sidik jari berubah, dan bola api besar mengembun dalam sekejap, bertabrakan dengan orang kuat di belakangnya. Dengan keras, keduanya langsung bertabrakan dan meledak, menghancurkan gunung dan hutan di bawah mereka. Judy, aku menyarankan kamu untuk tidak terlalu gila. Zhou Chang'an berkata dengan sedih pada saat ini, tetapi ada lusinan orang di belakangnya yang tidak tersentak sama sekali. Kenapa, merampok bahan obat dari kami, tetapi kamu, bukan aku. Terdengar di belakangnya, namanya Judy, tapi kapten tim laut, dan wilayah lautnya sama dengan Protoss kuno, tapi 5 besar salah satu dunia sangat kuat. Seperti kata pepatah lama, air dan api tidak dapat ditoleransi, Yan Protoss kuno adalah api, dan laut adalah air,
tetapi kedua dunia itu berjauhan, jadi ada beberapa pertukaran dan kontradiksi, tetapi sekarang kontradiksi disebabkan oleh tanaman obat. Sosok Zhou Chang'an tidak berhenti, tetapi menoleh ke Wei Kai, yang berkata, kirim dia kembali, dia terluka parah. Wei Kai menempel capung, semua dengan bekas luka dan darah menetes dari tubuhnya, dia jatuh koma dan jelas terluka parah. Kakak Chang'an, kita tidak bisa melarikan diri bersamanya. Kata Wei Kai, tampaknya merasa Long Yan adalah beban. Dia terluka karena kita. Jangan bersyukur. Saya menutupinya, Anda mundur. Zhou Chang'an berkata dengan ekspresi bermartabat. Setelah badai dan pertempuran melolong dengan Long Yan, keduanya terluka. Yan Protos kuno tidak terkecuali. Mereka semua besar dan kecil dengan luka-luka. Rupanya, pertempuran sengit pecah sebelum itu. Yan Protos akhirnya hilang dan melarikan diri. Di atas klan laut, di mana mereka lewat, ada awan gelap dan hujan lebat, dan di tengah hujan, latihan khusus dan metode pertempuran mereka meningkat secara signifikan. Zhou Chang'an tahu bahwa seseorang harus berdiri untuk berhenti, kalau tidak, tidak ada yang bisa pergi dari sini. Zhou Chang'an menghentikan tubuhnya, bersama dengan Yan Protos kuno yang berhenti dengan Zhou Chang'an. Ketika Yan Protos kuno berhenti, wilayah laut juga berhenti, tetapi ada lebih dari 30 orang di tim sisi laut. Itu hampir sama, tampaknya itu adalah sebuah tim, tetapi menurut aturan kompetisi, tidak boleh lebih dari 20 orang, tetapi tim wilayah laut di sini penuh dengan lebih dari 30 orang, yang melanggar aturan permainan. Wei Kai, pergi dan beritahu Xiao Yan. Zhou Chang'an menoleh dan berkata dengan tajam, mereka semua terluka, dan mereka menghadapi tim yang terdiri lebih dari 30 orang dengan hampir tidak ada peluang untuk menang. Oh, pergi untuk menyelamatkan para prajurit. Apakah itu tim yang tak kenal takut? Judi mencibir, Zhou Chang'an tampak muram dan tidak menjawab. Wei Kai adalah capung yang terluka parah. Ketika dia menggigit giginya, dia dengan cepat menyapu ke depan. Tenang, aku pikir kamu semua harus menjadi mayat sebelum tim yang tak kenal takut datang. Mata Judi sedikit terkulai. Dia telanjang dengan tubuh bagian atas dan otot-ototnya yang sehat terpapar di udara, dan di tubuhnya di kulitnya, lambang samudera terukir. Begitu dia mengangkat tangannya, di antara awan-awan gelap di atas langit, sebuah mang emas meraung ke bawah, dan sebuah trisula emas gelap dijarah ke telapak tangannya. Di tubuhnya, ada fluktuasi sumber teror, dan kekuatannya telah mencapai 7 bintang, tetapi dibandingkan dengan Jiang Ya, itu masih lebih lemah, tetapi jumlah mereka memiliki keuntungan besar. Judi, apakah kamu yakin ingin bertarung melawan Yan Protos kunaku? Zhou Chang'an berkata dengan suara yang dalam, dan Judi meremas dagunya ketika dia mendengar kata-kata itu, berkata, tidak, tetapi jika kamu menyerahkan buah Bihaisen itu, aku bisa membiarkanmu pergi, jawab Judi perlahan. Zhou Chang'an memegang 5 buah virus biru kecil di tangannya, yang memancarkan warna biru. Cahaya bintang redup adalah hal yang baik pada pandangan pertama. Inilah yang kami dapatkan dari Shock Dilong 9 Cakar. Apa yang Anda inginkan? Zhou Chang'an berkata dengan tajam. Bihai Sengwo ini adalah salah satu bahan obat yang penting untuk memperbaiki ramuan ketiga, jadi Zhou Chang'an jangan biarkan orang melakukannya dengan mudah. Buah Dewa Laut ini adalah yang aku temukan pertama kali. Sebelum kamu tiba, aku sudah siap untuk menyergap dan membunuh Dilon 9 Cakar. Jadi, pada prinsipnya, kamu merampok kami hanya mengambil kembali milik kami sendiri. Sesuatu, jawab Judi. Ketika Zhou Chang'an mendengar kata-kata itu, dia tersenyum dingin dan berkata, lelucon, kekuatan Dilong 9 Cakar sebanding dengan bintang manusia, bahkan jika Anda memiliki 30 orang atau lebih, itu pasti sulit dikalahkan, dan itu dapat memanggil Warcraft di hutan, jika bukan karena kita menakutinya, apakah Anda hanya ingin memegang buah Dewa Bihai dari bawah Nine Claws Dilon? Petik 2. Haha, pencegahan. Katamu kepala naga itu dibayangi sebelumnya. Seperti keluarga naga semacam itu, aku punya lautan yang tak terhitung jumlahnya, aku belum pernah mendengarnya. Keluarga naga yang tidak memiliki kekuatan dibandingkan dengan Samsung Dusan dapat menyetrum kekuatan 8 bintang. Nine Claw Dilon, jika kita menakuti 9 Claw Dilon ini, tidakkah kamu mengira itu adalah peran si pejuang Samsung kecil? Judi berkata terus terang bahwa dia tidak percaya bahwa 9 Cakar Dilon adalah seekor naga. Kekuatan garis keturunan Sun membuatnya takut,
dia percaya bahwa itu karena banyaknya orang yang membuat dia takut 9 cakar Dilong. Tentu saja, dia adalah orang yang berpikiran sederhana dengan anggota tubuh yang berkembang dengan baik. Pahala semacam ini dapat dibawa kepada Anda dengan segala cara. Zhou Chang'an tidak bisa menahan tangis dan tertawa, tetapi dia tidak berharap bahwa Judy akan berpikir bahwa mereka menakuti Nine Claws Dilon. Jangan menunda waktu. Jangan bicara omong kosong, jika kamu tidak menyerahkannya, jika tidak, aku akan datang dan mengambilnya sendiri. Judy jelas tidak sabar, dan hanya berteriak tajam. 30 orang menghadapi Guyan Protoss yang terluka, dan mereka cukup untuk menekannya dari momentum saja. Ayo, Judy berteriak keras. 30 orang mengelilingi Guyan Protoss dengan sejumlah besar orang. Judy memandang Zhou Chang'an dengan niat membunuh, dan dia tidak sabar. Kekuatan wilayah lautnya sangat kuat, selain pejuang 7 bintang Judy yang terkuat, ada juga pejuang bintang 6 dan 2 pejuang bintang 5, yang lain telah mencapai pejuang Samsung atau bintang 4. Yang terendah juga mencapai petarung bintang 2, dan kekuatannya benar-benar hancur. Judy, aku menyarankan kamu untuk berhenti di sini. Jika berita ini mencapai Guyan Protoss, sukuku tidak akan membiarkanmu pergi. Zhou Chang'an berkata dengan positif, melihat tim laut dari 30 orang ini, bahkan lebih bingung, saya benar-benar tidak tahu bagaimana tim ini memiliki begitu banyak orang. Hal utama adalah bahwa di warisan kedua, hanya ada selusin orang di laut. Namun, di wilayah udara yang hilang, itu meningkat menjadi 30. Beberapa orang. Menurut peraturan, hanya satu tim yang diizinkan untuk berpartisipasi dalam kejuaraan dunia, tetapi jelas bahwa ada 2 tim di perairan. Yakinlah, kekuatan wilayah lautku tidak lebih buruk dari Yan Protoss kuno kamu. Aku tidak berpikir itu akan menyebabkan 2 perang dunia karena kehidupan beberapa orang. Kamu terlalu melebih-lebihkan nilai kamu sendiri. Kamu tidak terlalu muda. Jangan terlihat seperti anak-anak, jawab Judy dengan mencibir, dan otot-otot wajah Zhou Chang'an sedikit bergerak. Aku akan memberimu satu kesempatan lagi untuk menyerahkan buah Dewa Bihai. Jika kamu tidak bersikeras, maka aku tidak akan tanpa ampun. Ini baik untuk semua orang. Kata Judy perlahan, Zhou Chang'an pada saat ini, Anda harus memegang gigi Anda, melihat Guyan Protoss yang dikelilingi, dan melihat bahwa rekan tim di sebelah Anda semua terluka. Tim laut telah menunjukkan kekuatan mereka sekali sebelumnya, jadi Zhou Chang'an tahu bahwa pertempuran seperti itu menginginkan kemenangan hampir mustahil. Telapak tangan Zhou Chang'an menyebar, dan 5 buah biru tua muncul di tangannya, lalu perlahan-lahan dia mengangkat kepalanya dan menatap Judy, berkata, Dewa-dewa Biskueya, tapi saya ingin Anda menepati janji Anda. Petik 2. Melihat bahwa Zhou Chang'an akhirnya merasa lega dan bersedia untuk menyerahkan buah Dewa Bihai, wajah Judy tersenyum. Lagi pula, jika itu benar-benar mengenai Guyan Protoss, bahkan jika Protoss Guyan mengalami cedera, seperti kata pepatah Nah, unta tipis yang mati lebih besar daripada kuda, dan Yan Protoss kuno pasti akan menyebabkan tim laut kehilangan prajurit mereka. Di ruang yang runtuh ini, adalah mungkin untuk menghindari pertempuran seperti itu dan mencoba untuk menghindari bahaya pada akhirnya. Lagi pula, bagaimanapun juga, lawannya adalah Yan Protoss kuno, dan itu tidak sebanding dengan lingkaran kelas atas lainnya. Semua orang tahu bahwa umumnya dari lingkaran yang kuat seperti itu, ia harus memegang kartu di tangannya. Jika itu memprovokasi seseorang dengan 5 intinya dunia atas bukanlah hal yang menyenangkan. Yakinlah, aku Judy dan aku bisa melakukannya, belum lagi kamu baru saja berkata, aku tidak ingin memprovokasi perang antara kedua kerajaan, jadi harmoni secara alami lebih baik. Judy mengangguk dan menjawab Zhou Chang'an mengertakkan gigi, dan ketika dia mengangkat tangannya, dia melemparkan 5 buah Dewa Laut Biru kepada Judy. Judy mengisap telapak tangannya dan menjatuhkan 5 buah Dewa Laut Biru langsung ke tangannya, menatap 5 buah Dewa Laut Biru-biru tua itu, wajah Judy dipenuhi dengan senyum puas. Melihat senyum Judy, Zhou Chang'an memiliki wajah yang menyakitkan, tetapi dalam menghadapi ancaman, Zhou Chang'an harus menyerah. Buah Dewa Bihai ini tidak lebih berharga daripada kehidupan. Jika dia dirampok, dia akan menemukannya lagi. Lalu, semuanya hanya omong kosong. Bihai Sengguo adalah bahan obat buta. Sejauh yang saya tahu, tidak ada apoteker di perairan Anda. Bahkan jika Anda mendapatkan Bihai Sengguo ini, itu tidak ada gunanya, kata Zhou Chang'an perlahan,
dan Judi tersenyum, lemparan sesuka hati, bihai Sengu langsung ke mulut, dia benar-benar menelan langsung. Kita tidak perlu apoteker penghilangan di perairan kita. Kita hanya perlu menyimpan obat di mulutnya. Kita tidak perlu membuat ramuan, dan buah dewa laut ini adalah suplemen yang bagus untuk air kita. Zuti tersenyum lembut, dan setelah menelan buah dewa bihai, garis-garis di tubuh Judi memancarkan cahaya biru tua, dan napas 7 bintang mulai naik lagi. Haha, itu benar-benar hal yang baik. Judi tertawa liar, dan terlihat lebih bahagia ketika melihat 4 bihai Senguo di tangannya. Zhou Chang'an mendesis mencibir, dan siap untuk pergi, tetapi tim laut yang tinggal di sekitar mereka tidak mundur. Apa maksudmu? Zhou Chang'an sedikit mengernyit, dengan Zhou Chang'an mendesis mencibir, dan siap untuk pergi, tetapi tim laut yang tinggal di sekitar mereka tidak mundur. Apa maksudmu? Zhou Chang'an sedikit mengernyit, dengan marah. Judi tampak terlalu bersemangat. Dia mendengar kata-katanya dan memandang Zhou Chang'an. Kemudian dia buru-buru berkata, semua orang mengedipkan mata, semua orang sombong, dan kita tidak bisa membuat masalah menjadi sulit. Begitu kata-kata Judi jatuh, tim membuka lorong, tetapi tepat sebelum Zhou Chang'an hendak pergi, Judi di belakangnya berkata lagi, tunggu. Saudaraku, aku takut ada lebih dari 5 buah dewa laut ini. Petik 2. Begitu suara Judi jatuh, tim di depan menghalangi jalan Zhou Chang'an dan yang lainnya. Wajah Zhou Chang'an tiba-tiba berubah, dan dia berbalik dengan tajam, roh pembunuhnya naik, dan berkata, saya tidak berharap daerah laut menjadi sangat tidak percaya. Mereka yang berjanji, ini adalah 5 buah dewa laut. Sepertinya kamu tidak akan membiarkan kami pergi hari ini, dan aku akan berjuang sampai akhir untuk menemanimu hari ini. Petik 2. Zhou Chang'an jelas benar-benar marah oleh Judi, dan momentumnya meledak. Alisnya berkobar-kobar. Disinilah kartu haulnya. Jika dia tidak bisa berjalan, setidaknya dia harus mengupas kulitnya di sini. Jangan senang, saudaraku, aku hanya bertanya, tidak ada arti lain, oke, lepaskan mereka. Judi memandang Zhou Chang'an yang marah, dan berkata dengan senyum lembut. Wilayah laut sekali lagi memberi jalan bagi sebuah lorong, dan mata Zhou Chang'an menyala dengan marah. Jika bukan karena keadaan inferior tim yang berjuang untuk buah dewa bihai, napas hari ini tidak boleh ditelan. Ayo pergi. Zhou Chang'an memberi isyarat, dan tim siap untuk pergi. Tetapi pada saat ini, di sisi lain langit, ada awan gelap tebal seperti monster, menutupi seluruh langit, tetapi itu bukan awan gelap di atas lautan. Awan gelap ini tidak memiliki hujan, tetapi ada guntur. Bang! Guntur yang bergemuruh menembus ruang itu penuh. Menyertai ledakan guntur ini disertai dengan suara. Siapa yang melukai anakku? Suara itu membosankan, tetapi dengan semangat keabadian, suara itu mengejutkan di ruang ini untuk waktu yang lama. Awan gelap bergerak maju dengan cepat, dan 2 awan gelap itu bertabrakan di udara. Di bawah awan gelap lain, banyak sosok datang menyerbu, kuat dan perkasa. Zhou Chang'an, yang baru saja keluar dari pengepungan, menyipitkan matanya dan bergumam, Xiao. Kakak Xiao Yan. Judi mendengar kata-katanya, matanya sedikit menyipit, memandangi awan gelap yang berkelap-kelip di atas langit, dan firasat yang tak dikenal tersulut dalam hatinya. Di bawah awan gelap itu, Xiao Yan berdiri tinggi, dan gemuruh yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya sepertinya bisa merasakan kemarahan yang memancar darinya, berputar-putar di sekitarnya. Telapak tangan Xiao Yan memandang ke langit, matanya terbuka dan tertutup, nyala api guntur mengalir, bibirnya sedikit menipis, dan berkata, Gun. Suara Xiao Yan baru saja keluar, dan ada guntur di atas langit. Jauh dari sana, dia melihat Xiao Yan memegang guntur di satu tangan, seperti dewa guntur. Sol Xiao Yan melihat ke depan sedikit, dan kekosongan itu sedikit gemetar, dan kemudian dia melihat guntur di tangannya tiba-tiba berbelok, dan dia hanya bersiul ke arah Judi, bukan terhadap siapapun, tetapi melawan seluruh tim laut. Apakah kekuatan guntur, sedikit kebetulan? Mata Judi sedikit menyipit, melihat guntur yang datang dari guntur, trisula di tangannya juga sedikit gemetar, hanya melihatnya, ternyata itu berwarna keemasan. Guntur, sumber gas abadi melonjak, dan trisula emas di tangannya juga terjerat dengan guntur, membuat suara peledakan dan retak, dan Sol Judi juga sedikit tenggelam. Dia mengangkat tangannya perlahan dan mengangkat trisula emas di tangannya.
Lihat juga tembakan guntur dari Xiao Yan. Oh, Judy juga mengeluarkan trisula emas di tangannya, dan tiba-tiba berubah menjadi kilat emas di udara. Mata semua orang tertarik oleh dua serangan thunder yang kuat ini. Zhou Chang'an juga terkejut di dalam hatinya. Dia tidak mengharapkan Xiao Yan untuk memulai pertarungan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, tetapi alasannya juga sangat sederhana, karena Long Yan terluka parah, itu adalah Xiao Putra Yan, tidak peduli ayah mana, tidak akan pernah membiarkan anaknya dilukai. Jika ada yang berani menyakiti anaknya, bahkan jika dia berjuang untuk hidupnya, dia tidak akan menyisihkan biaya. Dua halilintar, satu emas dan satu perak, saling menghantam di udara itu, tumbukan dua energi kejam meledak secara langsung dan seketika, dan energi yang dahsyat menyapu sekeliling, memicu angin kencang. Berubah menjadi faktor petir kecil, membuat ruang di sekitarnya berderak. Dua energi saling melahap satu sama lain dan kemudian saling mengimbangi, dalam suara ledakan, satu tembakan dan satu tombak ditembakkan ke belakang. Namun, ketika Judy melihat sosok Xiao Yan, matanya sedikit menyipit, jelas, Xiao Yan sudah menjadi selebritas, tim hari ini yang tak kenal takut adalah tim nomor satu, tidak ada yang tahu. Xiao Tai, aku tidak punya niat untuk menyinggung. Sekarang pertikaianku dengan Guyan Protos telah diselesaikan, aku tidak berpikir ada kebutuhan untuk memprovokasi semua orang. Zudigan berkata sambil tersenyum dan sedikit kepalaan, dengan sedikit sampah di wajahnya. Sosok Xiao Yan melayang perlahan, dan tatapannya pertama kali melihat Zhou Chang'an. Zhou Chang'an segera datang ke sisi Xiao Yan. Saudara Chang'an, apakah mereka menyakiti Long Yan? Xiao Yan tidak pernah melihat Zudi yang berbicara, tetapi bertanya kepada Zhou Chang'an di sebelahnya. Zhou Chang'an mengertakkan gigi dan mengangguk. Dia berjanji pada Xiao Yan untuk melindungi Long Yan. Namun, sekarang Long Yan telah berakhir dengan cedera serius, dia secara alami sedikit tidak bahagia. Saudara Xiao Yan, kita semua menyalahkan kita karena ceroboh. Mereka disergap, menyakiti Long Yan, dan mencuri obat kita yang paling penting. Zhou Chang'an berkata dengan senyum pahit, jelas dia juga sangat tak berdaya, setelah semua, jumlah yang lain ada dua tim, dan wilayah laut tidak kalah dengan Yan Protos kuno, dan airnya luar biasa dan memiliki efek menekan. Itu sebabnya Guyan Protos menderita kerugian besar di tangan mereka, dan penggandaan jumlahnya juga menjadi salah satu alasan kekalahan itu. Setelah Xiao Yan mendengar kata-kata itu, dia perlahan mengangkat kepalanya, matanya dingin seperti mata binatang buas, tanpa emosi sedikit pun, dan gas pembunuh yang keluar dari tubuhnya bahkan lebih mengerikan. Kamu, sial. Bibir Xiao Yan sedikit terbuka, dan setiap kata diucapkan dengan gigi terkatup. Kemarahan itu memilukan, Xiao Yan benar-benar marah. Karena bukan hanya Long Yan yang terluka, Nan Erming dan Xiao Zhan, yang pergi ke tempat yang sama, keduanya terluka. Bagaimana mungkin ini tidak membuat Xiao Yan berbalik dengan wajah pembunuh, suara rahasia judi tidak bagus, bahkan jika judi memiliki dua tim, desas-desus dari tim yang tak kenal takut masih mengejutkan Judy. Xiong Tai, kupikir pasti ada cara untuk mendamaikan masalah ini. Jika kamu memintanya, aku tidak menginginkan buah dewa laut biru ini. Ada 4 yang tersisa, dan aku mengembalikannya kepada saudaraku. Masalahnya akan semakin kecil, saudara. Apa pendapat Anda tentang Taiwan? Judy meminta maaf, tanpa alasan sama sekali, hanya takut pada tim yang tidak takut. Judy tidak bodoh, dia merasa bahwa Xiao Yan hanya memiliki kekuatan peri bertarung bintang 5, belum lagi tim biasa, bahkan Guyan Protos, tetapi dia hanya peri bertarung bintang 5 di depannya. Diakui sebagai yang terkuat dari semua tim saat ini. Tim yang mengalahkan League of Gods tidak hanya ditentukan oleh penampilan, karena ada lebih banyak babi dan harimau. Sekarang dia telah datang ke sini, Judy tidak takut untuk menganggap enteng. Dia bisa pergi dan membunuh tim angkatan udara lainnya, tetapi dalam menghadapi tim nomor 1 yang tak kenal takut, Judy memilih untuk mundur dan menembak kepalanya. Dia tidak mau. Saat ini burung awal. Xiao Yan memandang 4 buah dewa bihai di tangan Judy. Judy segera menemukan mata Xiao Yan dan melambaikan tangannya secara langsung untuk melempar buah dewa Xiao bihai ke Xiao Yan, tetapi Xiao Yan tidak menjangkau. Sebaliknya, Zhou Chang'an menyaksikan bihai Sengwo jatuh ke tanah, jadi dia buru-buru mengisapnya kembali. Tim apa kalian? Mata Xiao Yan dingin. Bahkan jika Judy mengembalikan bihai Sengwo,
niat membunuh Xiao Yan di wajahnya belum pudar. Oh, tim laut, 5 lautan kelas atas. Menghadapi dinginnya Xiao Yan, Judy masih tersenyum, kata dengan lengkung. Aku belum mendengarnya, kata Xiao Yan dengan tenang, tetapi Judy takut marah ketika dia mendengar apa yang dikatakannya, tetapi dengan senyum masam di wajahnya, klan biasa harus menghindari lemparan 3 angka ketika mereka mendengar 5 ruang udara teratas. Di mata Xiao Yan, Judy tidak melihat jejak kekaguman, benar-benar tidak ada jejak, yang membuat Judy berkeringat di dahi. Kami adalah tim dari wilayah udara bawah. Itu disebut tak kenal takut. Tim kami selalu ramah dan dendam. Anda melukai anak saya dan Anda tidak bisa pergi hari ini, kata Xiao Yan perlahan, kata-kata datar di antara mereka, ada ancaman yang dalam. Saudara si marah, perang adalah pedang tanpa mata, pasti akan menyakitkan. Masalah ini, katakanlah tim laut saya berutang banyak pada Anda. Kata Judy sambil tersenyum, begitu mengerikan, Yan Protos kuno menonton itu bahkan mengoceh, dan aku khawatir tidak ada yang percaya bahwa orang kuat dari Seven Stars Immortal dihukum dan dihukum oleh Immortal Bintang 5. Ketika Zhou Chang'an melihat kepala Judy yang tertunduk, dia merasa sedikit lega. Jika itu masuk akal, situasi ini akan memberi jalan bagi kedua belah pihak. Sekarang Yan Protos kuno juga menyeret luka-luka mereka, jadi sekarang mereka memilih untuk melawan air. Ini bukan keputusan yang bijak. Namun, tepat ketika Zhou Chang'an lega, Xiao Yan kedinginan dan tidak tersentak. Dia berkata dengan dingin, aku tidak suka berutang pada orang lain, aku juga tidak suka orang lain berutang padaku. Aku tidak peduli Anda berada di tim seperti apa. Bukan hanya tubuh Zhou Chang'an yang terkejut, tetapi Judy juga terkejut. Semua orang yang hadir kaget kecuali tim tanpa rasa takut yang tahu gaya akting Xiao Yan. Meskipun tim yang tak kenal takut bergabung, jumlah orang di kedua sisi juga terkejut. Mereka semua sama-sama cocok, tetapi dalam hal celah kekuatan itu, tim yang tak kenal takut dan Guyan Protos jelas lebih lemah dan wilayah laut tidak hanya setinggi. Walaupun aku tahu bahwa reputasi timmu yang tak kenal takut sangat keras, tapi aku disarankan untuk memaafkan dan memaafkan. Kamu dan aku harus bertarung di sini dan mati, dan kamu akan berakhir dengan hasil yang beragam. Kamu tidak ingin mundur. Apakah perlu melakukan itu? Melihat kemarahan Xiao Yan tidak tenang, dan sentimen pembunuhan dari tubuhnya tidak akan berbohong, Judy tampaknya benar-benar ingin melawan Xiao Yan, dan selalu membujuk Xiao Yan. Namun, jangkrik naga berlumuran darah, trauma yang sangat parah dan cedera internal jelas mengalami pertempuran yang agak kejam, namun, wilayah laut tidak menunjukkan belas kasihan kepada jangkrik naga, jika cedera kriket naga sedikit lebih parah, itu akan menjadi membunuh hidup. Selain badai dan Nan Erming, Xiao Xiao terluka. Sebagai kapten tim yang tak kenal takut, seperti Xiao Xiao dari semua orang, Xiao Yan tidak akan pernah menyerah, balas dendam ini harus dilaporkan. Aku tidak berpikir itu akan menyakitimu berdua, jadi aku bahkan tidak akan menganggapnya berharga, dan kamu sudah mengatakan cukup omong kosong, bagaimana kamu akan menyakiti putra dan kakakku, aku akan memulihkan mereka satu per satu. Kata Xiao Yan setelah itu, di bawah telapak kaki, api langit langsung menyebar. Alasan mengapa Xiao Yan begitu energi adalah bahwa setelah melihat luka parah Long Yan, Xiao Yan sudah 9 dari 10 kekuatan 6 keinginan, dan pada saat ini, kekuatan 6 keinginan dapat meledak kapan saja. Kekuatan penuh 6 keinginan adalah kartu lubang pamungkas Xiao Yan. Brother Chang'an, bisakah kamu tetap bertarung? Xiao Yan menoleh dan menanyakan pertanyaan Xiao Yan. Pikiran Zhou Chang'an juga ingat kata-kata konyol Judy, yang terukir pada kata-kata Zhou Chang'an. Dalam pikiranku, tidak peduli mengapa Xiao Yan memiliki kepercayaan diri seperti itu, jika dia berani sebagai tim dari wilayah udara atas tanpa wilayah udara yang lebih rendah, aku takut dia akan menertawakan dirinya sendiri. Mata Zhou Chang'an membuka dan menutup, ada nyala api yang mengalir di matanya, dan tiba-tiba ada perasaan perang yang kuat pada tubuhnya. Dewa Guyan saya akan bertarung dengan saudara tim yang tak kenal takut sampai akhir. Zhou Chang'an meraung, dan juga sepenuhnya melepaskan emosinya yang tertekan. Tiba-tiba, sisi Xiao Yan, tim yang tak kenal takut dan Guyan Protos, semua mengancam. Melihat adegan ini, wajah Judy tiba-tiba menjadi suram. Dia mungkin tidak berpikir bahwa kali ini, bukan hanya lempengan besi. Masih ada paku di plat besi ini.
Ikuti aku. Xiao Yan menghela nafas dengan marah, dan tidak memberi perhatian sedikitpun kepada tim laut. Xiao Yan melangkah maju dengan kakinya ke depan, tubuhnya dijarah langsung, dan kerumunan meraung di belakangnya, bergegas keluar. Ada lebih dari 60 orang di kedua belah pihak, pertempuran semacam ini adalah pertempuran teratas dari 4 tim, keadaan di depan mereka pasti tidak mungkin untuk didamaikan. Xiao Yan telah membunuh mereka. Melihat situasi di kedua sisi, Xiao Yan, tim yang tak kenal takut, adalah petarung bintang 5 terkuat. Di Guyan Protoss, Zhou Chang'an adalah petarung bintang 7, dan Wei Kai dan Jin Chen Tao juga telah mencapai pejuang bintang 6. Dibandingkan dengan tim laut, Judy juga seorang pejuang bintang 7, dan ada satu pejuang bintang 6 dan 2 bintang, tetapi sisa pemainnya adalah pejuang Samsung atau bintang 4. Dibandingkan dengan kekuatan di kedua sisi, kecuali untuk Xiao Yan, tim yang tak kenal takut lebih lemah. Naga yang lebih kuat terluka, Raja Skala Naga masih tertidur, dan Yan Protoss kuno semuanya mengalami cedera, kekuatan Xiao Yan jauh lebih lemah dari tim laut. Tapi ini hanya kekuatan yang dangkal. Pertempuran sesungguhnya tidak akan menjadi kekuatan yang dangkal. Orang-orang di kedua sisi sangat besar, berubah menjadi puluhan Changhong di udara, dan bertemu dengan tentara dan prajurit di tangan mereka. Sumber keabadian yang besar tidak ada habisnya. Korban jarak dekat sangat tinggi. Xiao Yan tahu bahwa ia tidak bisa menunda. Mereka harus diselesaikan dengan cepat. Di kerumunan, hampir pada saat yang sama, Zhou Chang'an dan Xiao Yan menatap Judy pada saat yang sama, dan Judy juga berdiri di udara dengan trisula emas. Meskipun situasi perang di sekitar kacau, sepertinya tidak ada hubungannya dengan ketiganya. Zhou Chang'an sedikit tahu, kekuatan Xiao Yan hanya petarung bintang 5, dan Judy adalah petarung 7 bintang. Tampaknya Zhou Chang'an harus datang dan pergi untuk melawan Judy tidak peduli bagaimana tampilannya, tapi Xiao Yan pertama kali berbalik, dia berkata kepada Zhou Chang'an, "Saudara Chang'an, serahkan orang ini padaku. Kebencian yang melukai anakku akan pulih olehku, dan sisanya akan diserahkan padamu." Xiao Yan berkata perlahan, sebelum menunggu jawaban Zhou Chang'an, sosok Xiao Yan langsung dijarah, dan punggungnya masih membawa rentetan berat, tetapi dengan peningkatan kekuatan dan berat Xiao Yan sangat nyaman. Zhou Chang'an tidak mengatakan apa-apa, tapi dia benar-benar ingin melihat apa yang mengandalkan Xiao Yan. Dia telah menantang level dan bahkan mengalahkan Dewa Aliansi. Zhou Chang'an selalu percaya bahwa Xiao Yan memiliki kekuatan tersembunyi, tetapi apakah itu tersembunyi atau tidak, pertempuran ini akan terungkap. Apakah kamu benar-benar memiliki kekuatan peri pertarungan bintang 5? Judy memandang Xiao Yan yang datang dari badai. Lagi pula, dia menghancurkan kedua dunia, jadi di mata Judy, kekuatan Xiao Yan dari peri bintang bertempur bintang muncul. Seperti semut, mereka rentan. Judy dan Zhou Chang'an semua berpikir bahwa Xiao Yan benar-benar babi dan harimau. Mereka tidak tahu bahwa kekuatan sejati Xiao Yan benar-benar hanya seorang pejuang bintang 5. Namun, ketika mulut Xiao Yan menelan Ling Yun Xuantian dan, napas mulai meroket, tetapi bahkan jika Ling Yun Xuantian dan lebih kuat, itu hanya dapat meningkatkan kekuatan Xiao Yan dari tahap awal dari ember bintang 5 hingga tahap akhir dari peri ember bintang 5. Tidak bisa menembus ranah besar. Pada saat ini semua orang di tim yang tak kenal takut tersebar, dan tidak ada cara untuk menggunakan Tian Lili Xuanzhen. Api guntur Xiao Yan terjalin di lengannya, dan suara letupan tidak ada habisnya, matanya penuh peperangan, dan dia benar-benar takut pada Judy, bintang 7 bintang. Mata Judy sedikit terkondensasi, dan dia takut untuk sembarangan. Di hadapan Xiao Yan dari serangan itu, sumber keabadian di tubuhnya juga melonjak, dan tubuhnya yang kuat berkedip-kedip dengan guntur keemasan, berjalan di antara otot-ototnya. Tenaga manusia berfluktuasi. Aku juga mengatakan hal-hal baik untuk dikatakan, tetapi yakinlah bahwa bahkan jika kamu berada di peringkat pertama, kami akan kehilangan kulitmu bahkan jika kita dikalahkan. Judy menghadapi Xiao Yan yang dibintangi dengan ngeri. Ini dari banyak rumor, dan dia juga melihat Xiao Yan membawa tubuh Jiang Ya. Adegan ini membuat Judy takut pada tim yang tak kenal takut. Xiao Yan sangat cepat, dan Judy siap untuk bertarung dengan Xiao Yan. Pada saat yang sama Xiao Yan menjarah, sesosok tiba-tiba muncul di depan Xiao Yan, sepasang biru tua matanya terbuka tiba-tiba, lalu dia menatap Judy. Oh, sosok itu adalah dewa yang jatuh.
Di hadapan judi, peri bertarung bintang 7, Xiao Yan dengan datar tidak dengan ceroboh menghadangnya, setidaknya pertama-tama membiarkan dewa yang jatuh itu bersama. Judi memandangi sosok yang bergegas itu tetapi tidak pernah merasakan gelombang sumber keabadian, kerutannya mengernyit, tetapi panahnya ada di tali dan dia harus mengirim rambutnya. Judi juga harus menggigit kepalanya dan harus melemparkan tinjunya dan membombardir dewa yang jatuh, dan kedua tinju itu menghantam udara. Boom! Suara keras daging yang menyentuhnya tiba-tiba berubah menjadi gelombang kejut energi dan menyebar. Lengan Judi ditutupi dengan guntur keemasan dan dewa yang jatuh itu tampak seperti lengan Furui yang tiba-tiba mandek, dan kemudian tubuh yang sebelumnya gemetar tiba-tiba, di bawah gelombang udara yang keras, tubuhnya bergetar, dan kakinya kosong. Setelah mundur tajam, Fang nyaris menstabilkan sosoknya. Adegan yang tiba-tiba ini membuat banyak orang memperhatikan bahwa mata di sini sedikit stagnan, dan bahkan Zhou Chang'an terkejut. Matanya tidak bisa membantu tetapi tetap pada dewa yang jatuh. Xiao Yan agak santai. Siapa orang ini? Mengapa Anda belum pernah bertemu sebelumnya? Zhou Chang'an menatap dewa yang jatuh dengan keraguan. Jelas, dari sudut pandang postur dewa jatuh, ia berpakaian seperti Ding Yue dan sama seperti orang biasa. Sepintas, Anda bisa tahu itu Gui Lei. Namun, Zhou Chang'an melihat dengan hati-hati. Ketika dewa yang jatuh memutar tubuhnya, wajahnya perlahan-lahan terbuka. Kulitnya memancarkan tatapan tajam, matanya cekung, dan sepasang mata biru gelap di orbitnya, tetapi rasanya di tubuhnya. Fluktuasi tanpa jejak sumber keabadian sangat aneh. Mungkinkah ini adalah berudu? Zhou Chang'an segera menyadari keanehan dewa yang jatuh ini, tanpa kekuatan jiwa, tanpa sumber keabadian, atau bahkan nafas kehidupan. Berudu mengguncang peri berjuang 7 bintang, bagaimana mungkin ada berudu yang begitu kuat? Mata Zhou Chang'an juga tidak bisa dipercaya. Judi yang kaget, mengepalkan tinjunya, jika kamu melihat lebih dekat, kamu dapat melihat bahwa otot-ototnya bergetar, dan jelas bahwa pukulan dengan dewa yang jatuh berada di luar imajinasinya. Untuk memperbaiki Lei Wulei, Anda membutuhkan kekuatan fisik yang kuat, dan kekuatan fisik Judi mungkin lebih kuat daripada tubuh Thunder yang sebenarnya Xiao Yan hari ini, pada tingkat yang sama, ia juga penuh percaya diri pada kekuatan fisiknya. Tetapi pukulan dewa yang jatuh itu langsung memusnahkan imannya. Mata Judi menyusut menjadi seukuran mata pin, dan pupil matanya menggigil. Pukulan ini tampaknya menjadi akhir dari apa yang telah dilakukannya. Memandang dewa jatuh yang berdiri di kejauhan, dan di belakang dewa yang jatuh, sosok Xiao Yan dia berdiri diam, menatapnya dengan acuh tak acuh. Tidak peduli apa alasannya, tidak ada yang bisa menyakiti anakku, bahkan jika kamu berada di 5 dunia teratas, tidak. Ada beberapa suara dingin, perlahan keluar dari mulut Xiao Yan di belakang dewa yang jatuh, matanya menatap Judi. Wajah Judi bergidik, dia tahu bahwa permintaan maaf tidak ada gunanya sekarang, dan dia harus memberikan sesuatu untuk menghentikan perang. Xiao Tai, aku ingin memberimu semua sumber daya yang telah aku peroleh. Judi tersenyum pahit, dan menundukkan kepalanya sepenuhnya kepada Xiao Yan. Namun, Xiao Yan menggelengkan kepalanya, sejauh menyangkut sumber daya, itu adalah Xiao Yan yang paling diperlukan dan termudah untuk didapatkan, dan sumber daya yang diinginkan Xiao Yan tidak dapat diberikan oleh tim laut. Melihat Xiao Yan menggelengkan kepalanya, dewa yang jatuh itu bergerak lagi. Melihat dewa yang jatuh itu bergerak lagi, mata Judi penuh dengan kengerian. Dia tahu, apalagi Xiao Yan, bahkan sosok di depannya. Dia cukup untuk mengalahkannya. Tunggu, saudaraku, aku bersedia melayani kamu selama 10 juta tahun, bisakah kamu menunggu hidupku? Mata Judi memohon, menghadap Xiao Yan, tepat di atas udara, berlutut di kekosongan dengan satu lutut, Judi melakukan segalanya untuk menyelamatkan hidup. Tetapi dewa yang jatuh itu tidak berbicara tentang cintanya, dan melangkah maju lagi, hanya untuk terus menyerang Judi. Judi tiba-tiba berteriak lagi, 2000 tahun. Dewa yang jatuh masih tidak berhenti. 3000. Mata Xiao Yan masih dingin, dan cedera Long Yan benar-benar membuat Xiao Yan tidak bisa bersimpati dengan Judi. Tunggu, apakah kamu akan pergi ke laut di belakang gunung ini? Aku bisa berurusan dengan ubur-ubur itu. Mereka memiliki kekuatan kutukan yang kuat. Tanpa kita, tidak mungkin bagi Xiu Tai untuk mencapai dasar laut. Semua yang bisa dia lakukan untuk menarik perhatian Xiao Yan dikatakan,
melihat Xiao Yan yang tidak tergerak di kejauhan, Judi malu, dan melihatnya, Xiao Yan benar-benar berencana untuk membunuh mereka semua di sini. Kecepatan dewa yang jatuh tidak cemas atau lambat, tetapi di mata Judi, kecepatannya sangat cepat. Dewa yang jatuh mulai mempercepat. Judi melihat dewa yang jatuh menyerangnya. Jika Xiao Yan tidak mau jika demikian, Judi akan berjuang keras. Tunggu. Namun, pada saat ini, suara Xiao Yan tiba-tiba keluar, dan dewa yang jatuh itu tiba-tiba menghentikan tubuhnya. Xiao Yan perlahan-lahan mendatangi wajah Judi dan menatap Judi dengan satu lutut. Xiao Yan lalu itu tanpa ekspresi. Karena itu, kamu akan melayani selama 3000 tahun, kata Xiao Yan lembut, dan Judi merasa lega sekaligus. Terima kasih, saudara. Tuan. Judi sepertinya tidak malu dengan gelar ini, tetapi dia sedikit bersemangat karena dia tidak pernah percaya bahwa Xiao Yan berasal dari tim tingkat bawah. Judi dipercayai bahwa Xiao Yan berasal dari alam yang sangat luar biasa, mungkin alam ini begitu kuat sehingga mereka bahkan belum pernah mendengarnya. Alasan mengapa Judi mengkonfirmasi ini adalah bahwa catatan Xiao Yan adalah yang pertama, dan tim yang tak kenal takut adalah yang pertama untuk mengatakan, dan tim yang tak kenal takut akan selalu dikalahkan. Dari semua sudut, itu bukan tim. Datang dari kontingen yang kekurangan sumber daya. Digabungkan dengan boneka yang kuat dan di depannya ini, Judi juga mengkonfirmasinya lebih lanjut. Dia percaya bahwa jika dia melayani Xiao Yan selama 3000 tahun dan bisa mendapatkan kepercayaan Xiao Yan, itu akan menjadi hal yang buruk. Namun, saat Judi santai, Xiao Yan melanjutkan, bukan hanya kamu, tetapi kalian semua di wilayah laut adalah sama, melayani timku yang tak kenal takut selama 3000 tahun. Begitu kata-kata Xiao Yan keluar, Judi tiba-tiba terkejut, dia tidak pernah berpikir bahwa selera Xiao Yan akan begitu besar, jika dia baik-baik saja, jika itu adalah seluruh tim, aku takut dia akan marah ke laut, tapi Judi memikirkannya, jika dia membantu didukung oleh batas yang kuat di perairan, ia juga melakukan pekerjaan dengan baik. Petik 2. Oke, tim lautku bersedia. Zuti mengangguk, dan menyetujui permintaan Xiao Yan. Xiao Yan melirik Judi dengan dingin, yang segera memperhatikan, segera berdiri dan berteriak, semua tim laut berhenti. Begitu kata-kata Judi jatuh, kedua belah pihak telah bertarung dengan sengit, tetapi mereka berhenti sebentar, dan orang-orang di kedua sisi mundur. Xiao Yan berdiri di udara, memandangi tim laut, matanya kuno, dan Zhou Chang'an sedikit terpana. Dia lama terikat dengan tim laut, dia juga melukai beberapa orang, tetapi dia sudah terluka, tetapi dia juga mulut besar. Terengah-engah, kondisinya sangat buruk. Mata semua orang tertuju pada Judi dan Xiao Yan. Mereka semua bingung. Salah satu pertempuran akan lenyap, tetapi sekarang tampaknya keduanya telah berdamai, dan Zhou Chang'an bingung. Bagaimana membuat Xiao Yan bersedia menghentikan perang, karena setelah melihat dewa yang jatuh, Zhou Chang'an tahu bahwa tim yang tak kenal takut benar-benar berharap untuk mengalahkan tim laut ini, tetapi sekarang Xiao Yan bersedia menghentikan gencatan senjata, yang membuat semua orang sedikit bingung. Di bawah pengawasan setiap orang, Judi terbang keluar dari bentuknya, dan kemudian berkata kepada 30 atau lebih orang di tim wilayah laut, setelah itu, tim wilayah laut kami akan melayani tim yang tak kenal takut selama 3000 tahun. Semua anggota tim wilayah laut akan menyerahkan jiwamu. Darah. Petik 2. Suara Judi keluar perlahan, untuk sesaat, semua anggota tim di bawah permukaan laut tercengang, dengan ekspresi luar biasa di wajahnya, bahkan bertanya-tanya apakah dia salah dengar. Dan Zhou Chang'an dan Guyan Protos semua terkejut. Pikiran Zhou Chang'an melintas beberapa kemungkinan bagi Judi untuk membeli Xiao Yan, tetapi tidak pernah berpikir bahwa Judi akan bersedia untuk menurunkan statusnya dan melayani tim yang tak kenal takut selama 3000 tahun. Dalam hal apapun, wilayah laut, dalam hal apapun, adalah salah satu dari 5 alam kelas atas, ketika menyangkut kekuatan, itu berada di luar banyak bidang, jika masalah ini muncul, itu akan menjadi rasa malu dan tawa terbesar di laut. Tentu saja, jika tim yang tak kenal takut benar-benar memenangkan kejuaraan, itu akan menjadi masalah lain. Dalam menghadapi permintaan Judi, tim wilayah laut tidak menanggapi untuk sementara waktu. Tampaknya mereka tidak mau mengatakan bahwa hal yang baik adalah untuk melayani, dan yang buruk adalah tawanan. Kapten, kami belum kalah,
Aku bersedia bertarung sampai mati, mengapa aku harus menyerah? Kapten, aku bersedia meledakkan diriku dan melindungi martabat perairanku. Kita belum kehilangan pertempuran ini. Kapten, untuk sementara, tim-tim laut maju satu demi satu, menyatakan penolakan mereka atas permintaan seperti itu, dan Judy melintas dengan marah, berteriak, kami melayani tim terkuat hari ini, mengapa tidak? Dan kami dari Laut Tianjiao, apakah benar-benar perlu mati di sini? Suami tertua dapat membungkuk dan meregangkan tubuh, dan itu akan menjadi hal yang hebat. Petik 2. Pertempuran ini, kita kalah. Teriak Judy. Ketika suaranya keluar, tiba-tiba suasana tenang. Tim laut memandang Judy dan berpikir untuk datang jauh-jauh. Judy tidak pernah menyakiti mereka. Karena Judy memilih ini, tentu saja masuk akal. Seperti kata pepatah, King Shan tinggal di hutan tanpa khawatir. Dan Judy terlihat seperti 5 besar dan 3 kasar, tetapi dia sangat berhati-hati. Dia tahu bahwa pertempuran ini mungkin merupakan pertempuran yang akan membuat semua orang di perairan runtuh, jadi Judy memilih untuk mundur. Retret semacam itu setidaknya dapat sementara menahan mereka hidup. Mata Judy melirik lagi, dan momentum 7 bintang tiba-tiba memancar. Melihat tim laut di bawah, dia sekali lagi berkata dengan marah, serahkan jiwa dan darahmu, atau mati. Judy Lee berkata dengan teriakan, tim laut tiba-tiba menjadi diam, dan prajurit 6 bintang yang kuat di antara tim laut pertama-tama menyerahkan jiwa dan darahnya, dan kemudian semua orang menyerahkan diri. Darah jiwa. 30 atau lebih darah jiwa berkumpul di telapak tangan Judy, dan kemudian dia sedikit cemberut, setetes darah jiwa juga melayang keluar, lalu berlutut dengan satu lutut, dan menyerahkannya kepada Xiao Yan dengan hormat. Xiao Yan tidak sopan, dengan jari kelingking, ia mengambil semua jiwa dan darah. Tuan, tim lautku sedang menunggu perintahmu, kata Judy dengan hormat. Aku tidak membutuhkan layananmu untuk saat ini, dan aku tidak perlu kamu untuk mengikuti. Kamu bisa pergi, tapi sebelum itu, kamu harus menanggung 3 pukulannya, kata Xiao Yan perlahan, dan Xiao Yan mengatakannya secara alami. Aku tidak membutuhkan layananmu untuk saat ini, dan aku tidak perlu kamu untuk mengikuti. Kamu bisa pergi, tapi sebelum itu, kamu harus menanggung 3 pukulannya, kata Xiao Yan perlahan, dan Xiao Yan mengatakannya secara alami. Dewa yang jatuh di sampingnya. Xiao Yan menemukan jawabannya. Jika dia benar-benar membunuh tim wilayah laut lagi, aku takut musuh yang kuat akan didirikan di dunia, dan jiwa dan darah akan seperti darah, dan Xiao Yan akan mengendalikan hidup dan mati mereka. Namun, Xiao Yan tidak membutuhkan mereka untuk melayani, tetapi itu wajar bahwa cedera Long Yan dan Xiao Zhan Storm tidak dapat dengan mudah dihentikan, setidaknya bagi Judy untuk membayar harga yang sama. Judy mendengar bahwa matanya perlahan memandang dewa yang jatuh, menatap dewa yang jatuh, meskipun dia hanya pernah bermain melawan dewa yang jatuh, tetapi Judy tahu betul tentang apa sosok ini. Betapa mengerikan kekuatan itu. Tetapi ketika Xiao Yan mengatakan bahwa dia tidak perlu melayani, Judy merasa lega, dan bertanya dengan sungguh-sungguh, Tuan, hanya 3 pukulan. 3 pukulan, kamu bisa menghentikan mereka. Setelah 3 pukulan, aku akan berhenti menyakiti anakku, tetapi kamu masih perlu membawa kami ke laut. Aku harap kamu mengatakan bahwa kamu bisa berurusan dengan siput laut, tidak berbohong padaku, kalau tidak aku tidak akan menunjukkan belas kasihan, Xiao Yan berkata perlahan, karena Judy, Xiao Yan telah sangat menekan amarahnya, dan 3 pukulan dewa jatuh sudah cukup untuk membuat Judy membayar harganya. Tuan, yakinlah, aku punya cara untuk menunggu siput laut. Aku akan mulai dengan permusuhan ini. 3 pukulan dan 3 pukulan, ayo. Tubuh Judy dipenuhi dengan guntur emas, menunjukkan bahwa kekuatan fisiknya juga cukup sombong. Xiao Yan sedikit mengangguk, dewa yang jatuh itu melangkah maju, tinjunya menyusut ke pinggangnya, dan dengan gerakan membangkitkan kekuatan, dia siap untuk membombardir Judy. Pada tubuh Judy, sumber dari aliran abadi yang berputar-putar, dia telah meningkatkan kekuatan fisiknya secara ekstrim, dan membuat postur pertahanan terkuat, semua sumber aliran abadi di sekitar tubuhnya seperti baju besi. Di hadapan dewa yang jatuh, mata Judy redup, dan tekanan udara berdengung di telinganya. Dia tahu bahwa meskipun sosok di depannya tidak bisa merasakan jejak sumber keabadian, tetapi kekuatan fisiknya cukup untuk menghancurkannya. Judy tidak tersentak,
dan tinjunya sedikit menyusut untuk melihat seperti apa rupanya. Dia siap mengocoknya. Di bawah, tim yang tak kenal takut, Protoss kuno, dan tim wilayah lautan semua menatap mata mereka di langit. Melihat kedua sosok di langit, kekuatan dan tekanan yang mereka pancarkan menyebabkan mata semua orang sedikit menyusut. Terkejut. Aku benar-benar tidak tahu, situasi ini dari Brother Xiaoyan, tubuh seperti apa yang telah dicapai tubuh fisik, dan dengan kekuatan fisik saja, sangat mudah untuk menghancurkan horor celestial bintang 7. Mata Zhou Chang'an menyipit dan bergumam. Di bawah tatapan semua mata, sumber energi Zhu Dixian juga melonjak, dan ada lapisan-lapisan guntur emas, dan hujan di sekitarnya cepat mengembun di depannya, membentuk penghalang permukaan air. Jin Lei Xuan Yuan Kuan. Raungan itu bergema, yaitu, melihat dewa yang jatuh, tubuhnya dijarah, dua sosok, satu dibuat oleh guntur emas, luar biasa, dan satu tanpa fluktuasi napas, tidak ada sumber keabadian, dan tidak ada jiwa. Kekuatan, tetapi ketika tubuh menjarah, Anda benar-benar dapat merasakan paksaan yang dibentuk oleh kekuatan yang kuat, seolah-olah menghancurkan semua orang, membuat orang terengah-engah. Melihat kilatan cahaya guntur di atas lengan judi, dan hujan langit melayang di depannya, cahaya air memancarkan gelombang, dan sesaat, itu berubah menjadi penghalang air di depannya. Boom! Dengan pukulan, tinju judi pertama kali jatuh di penghalang permukaan air. Untuk sesaat, penghalang permukaan air seperti cermin, meledak terbuka, dan kemudian tetes air yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi kekuatan aneh yang kuat dan aneh, dan jatuh ke arah air terjun. Dewa itu tersapu. Dampak dari tetesan air yang tak terhitung jumlahnya benar-benar memberikan dewa jeda sedikit jeda ini, sampai batas tertentu, melemahkan kekuatan dewa jatuh. Tetapi meskipun tinju para dewa yang jatuh itu tumpul, di mata Judith, mereka tampak seperti gunung dan begitu sengit sehingga mereka tidak bisa ditambahkan. Semua orang melihat tinju dewa yang jatuh dengan sedikit perubahan wajah, karena tinju yang diledakkan oleh dewa yang jatuh itu menggerakkan aliran udara di sekelilingnya dan membuat suara berdengung. Di bawah tatapan semua orang, kepalan Tuhan yang jatuh akhirnya mengenai kepalan Judi. Oh! Tinju dewa yang jatuh ini akan berakibat fatal bagi peri-peri biasa yang tidak mengolah kekuatan fisik. Wayang saudara Xiaoyan, kekuatan fisiknya tidak terbayangkan. Saya takut jika Judi dapat mengambil 3 pukulan, itu akan menjadi cedera serius bahkan jika dia tidak mati. Saya menduga Judi ini akan sulit dipertahankan. Zhou Chang'an perlahan berkata, menatap dewa yang jatuh di matanya, pada saat ini, dia merasa bahwa Xiaoyan mengalahkan tim aliansi dewa pertempuran dengan boneka yang kuat ini. Benar saja, Zhou Chang'an tidak menyangka bahwa di udara, sosok Judi hampir tiba ketika tinju kedua belah pihak bersentuhan, dia seperti layang-layang dengan garis putus-putus dan menembak langsung ke belakang. Di udara, itu bahkan suap. Darah menyembur. Setelah meledak ratusan kaki lurus, sosok itu jatuh ke dalam hutan, membanting area hutan yang luas, dan akhirnya menabrak bukit, menghancurkan setengah dari bukit, dan berhenti. Adegan ini adalah hasil yang hampir tidak ada yang diharapkan. Dewa yang jatuh di udara masih terlihat seperti tinju, dan kemudian perlahan-lahan mendapatkan kembali posturnya yang biasa, berdiri di atas udara, seolah-olah itu tidak terluka sedikit pun. Ketika semua orang melihat kehancuran yang disebabkan oleh pelarian judi, mereka tidak bisa membantu tetapi menelan ludah. Ketika mereka melihat dewa yang jatuh, mata mereka ngeri. Ini, kekuatan fisik seperti apa yang dimiliki monster. Seorang pejuang bintang 7, yang masih berspesialisasi dalam daging, sangat menyedihkan dengan pukulan. Wei Kai juga terkejut, pada saat ini dia semakin mendapatkan kekuatan fisiknya. Semakin saya merasa rentan. Debu berangsur-angsur menghilang, dan mata semua orang terkunci di reruntuhan di kejauhan. Aku ingin tahu apa yang terjadi pada Judi. Setelah beberapa saat, batu yang dihancurkan sedikit bergerak, dan kemudian sesosok menembus batu yang hancur dan bergegas keluar, tetapi satu tangan menarik, tulang taji di lengan melintang, tampaknya rusak, selendang memancar, tampak seperti serigala. Ujung-ujung mulutnya dipenuhi darah, dan kemudian senyum muncul. Sosok itu terbang kembali perlahan, lalu memandang Xiaoyan dan tersenyum, "Tuan, ayolah, pukulan kedua." Tim-tim laut di bawah semuanya nakal, dan mata tiba-tiba lembab, atau seseorang meraung, semua bergegas keluar.
Kapten, aku bersedia mengambil pukulan kedua untukmu. Kapten, aku juga akan. Kerumunan klan laut keluar satu demi satu, menyaksikan Judy terluka, dan hati mereka sama tajamnya dengan pisau, tetapi juga bisa dilihat dari sini bahwa Judy sama sekali bukan orang yang egois, juga tim tidak akan persatu. Judy memandang orang-orang yang terbang di depannya. Untuk sesaat, Judy juga sedikit terkejut. Bahkan, pada saat ini, melihat ke-30 orang di depannya, Judy sangat tersentuh. Pada saat ini, Zhu Tedi tersenyum sedikit, dan tampaknya semua yang dia bayar sepadan. Namun, Judy tidak menunjukkan langkah seperti itu, tetapi marah dan berteriak kepada semua orang, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu ingin memberontak? Tim laut acuh tak acuh terhadap kemarahan Judy. Semua orang acuh tak acuh. 30 orang diblokir di depan Judy, yang tampak seperti serigala. Mereka tahu bahwa Judy terluka parah di bawah satu pukulan, belum lagi mereka. Terjadi, saya khawatir saya akan dibunuh secara langsung. Tetapi tidak ada yang takut, dan mata mereka tegar, jika Judy akan mengambil pukulan kedua, saya khawatir lengan kedua Judy juga akan dihapus, dan ketiga pukulan itu tidak akan bisa menerimanya. Di kejauhan, Xiaoyan melihat bahwa tim laut berdiri di depan Judy. Adegan ini juga melebihi harapan Xiaoyan. Tubuh Dewa Jatuh akan bergerak lagi, dan ketika dia melihat tangga, dia melihat bahwa kekosongan di bawah kakinya sedikit bergetar, dan pukulan kedua Dewa yang Jatuh akan dilemparkan lagi. Dewa yang Jatuh hanyalah boneka, tidak memiliki emosi dan terus mematuhi instruksi Xiaoyan. Ketika Judy melihat ini, dia cemas dan buru-buru menyisihkan kerumunan, tetapi semua orang menghalangi dia di depannya. Judy tahu bahwa siapapun yang menghalangi pukulan dalam tim akan terluka parah atau mati secara langsung. Kalian gila. Mereka akan mati. Gerutu Judy dengan marah. 30 orang membentuk dinding orang untuk mengelilingi Judy. Adegan ini juga menggerakkan semua orang di tim yang tak kenal takut di bawah dan guyan protos. Dalam dunia yang bermasalah, emosi ini tampak begitu tidak pada tempatnya. Dan sangat berharga. Melihat Dewa yang Jatuh sekali lagi menjarah ke bagian depan tim laut, terbungkus tinju kekuatan yang kuat, akan jatuh, dan akhirnya Xiaoyan masih mendesah perlahan. Berhenti. Tim pertempuran laut semua memiliki mentalitas yang sekarat, mereka siap mati. Dewa yang Jatuh hampir mengepal di udara, tetapi perintah Xiaoyan membuatnya harus berhenti, tinjunya berhenti. Di udara, semua kekuatan mengalir keluar, meniup badai. Hanya angin kencang juga mengganggu pembentukan tim wilayah laut dan menerbangkan mereka. Bahkan hanya angin kencang, beberapa orang terluka. Judy memandang Dewa yang tumbang, matanya sedikit menyipit, kemudian matanya bergetar dan memandang Xiaoyan dari kejauhan. Terima kasih, Tuan. Judy mengepalkan tangannya, wajahnya penuh hormat. Tidak perlu berterima kasih padaku, 2 pukulan ini akan berutang sementara, kata Xiaoyan tanpa ekspresi, dan berkata dengan ringan. Setelah selesai berbicara, tubuhnya jatuh, dan dia memberi isyarat untuk menempatkan Dewa yang Jatuh kembali ke ruang angkasa di atas ring. Kali ini telah keluar lebih lama dari sebelumnya, tetapi akan segera mencapai batasnya. Kali ini Xiaoyan mampu mengendalikan waktu yang sangat lama. Selain peningkatan terus-menerus Ding Yue, alasannya adalah pertempuran itu tidak sengit. Jika di bawah pertempuran sengit, Dewa yang Jatuh akan segera di luar kendali. Jika Anda ingin mengendalikan Dewa yang Jatuh untuk waktu yang lama, saya khawatir itu perlu perbaikan terus-menerus dan kekuatan Xiaoyan lebih kuat. Judy menatap sosok Xiaoyan yang perlahan-lahan pergi, dan matanya masih sedikit terpana setelah merasakan kekuatan pukulan Dewa Jatuh. Hati Judy bahkan lebih dahsyat bagi Xiaoyan. Jika Xiaoyan ingin, sayangnya, hampir tidak ada yang bisa menghentikannya. Tentu saja, Judy tidak menyadarinya. Faktanya, Xiaoyan tidak memiliki cara untuk sepenuhnya mengendalikan para dewa yang jatuh, tetapi setidaknya dalam pikiran Judy, dia berpikir itu adalah kebaikan Xiaoyan, membiarkan mereka pergi. Kuda. Tapi itu memang sama. Jika Xiaoyan masih membiarkan dewa yang jatuh melemparkan pukulan kedua, setidaknya tim laut akan membayar harga yang mahal. Tetapi Xiaoyan tergerak oleh tindakan tim laut, ditambah naga dia dan yang lainnya hanya mengalami luka serius. Judy menderita pukulan, dan seluruh tim mengabdikan jiwa dan darah mereka. Harga ini cukup untuk menjelaskan kepada Long Ling dan saudara-saudaranya.
Di antara sianosis judi, Xiao Yan berbalik ke sisinya dan melemparkan sebotol ramuan penyembuhan kepada judi, lalu perlahan-lahan berkata, jaga luka-lukamu, kau akan dibutuhkan selanjutnya. Setelah berbicara, Xiao Yan berjalan menuju timnya sendiri di bawah ini. Zhou Chang'an melihat kembalinya Xiao Yan pada saat ini, dan matanya bahkan lebih dahsyat dari sebelumnya. Bukan hanya Zhou Chang'an, Guyan Protoss pernah berpikir tentang tim yang tak kenal takut. Mereka semua, pada saat ini, mereka tahu bahwa kengerian tim ini tidak hanya selemah kelihatannya. Cukup bangga dengan kepala semua tim, dan tidak ada yang berani menebak secara acak jenis kartu apa yang mereka miliki. Zhou Chang'an segera melangkah maju, sedikit membungkuk, dan berkata, terima kasih atas bantuan saudara Xiao Yan, kami semua menyalahkan kami karena ceroboh. Putra saudara Xiao Yan juga terluka parah. Saya pasti akan memberikan kompensasi kepada saudara Zhou Yan. Petik 2. Zhou Chang'an dengan sungguh-sungguh mengatakan bahwa ketika dia pergi, dia berjanji kepada Xiao Yan untuk merawat Long Yan dengan baik, tetapi sekarang Long Yan adalah yang paling serius terluka di antara semua orang. Tidak masalah, Long Yan tidak lagi dalam kesulitan. Xiao Yan melambaikan tangannya. Adapun Xiao Xiao, Storm, dan Nan Erming yang menyertainya, luka-luka mereka semua relatif kecil, dan mereka bahkan berpartisipasi dalam pertempuran tadi. Namun, Long Ling masih koma untuk saat ini, tetapi luka di tubuhnya sudah kecoklatan pada tingkat yang sangat cepat, dan tampaknya segera sembuh. Aku tidak bisa menyalahkanmu kali ini, lagi pula, kekuatan lawan memang sangat kuat, dan jumlah orang menempati keuntungan besar, dan diterima begitu saja bahwa dia diserang. Judi ini memiliki keberanian dan niat baik, tetapi dia adalah orang yang mampu. Ini memiliki sedikit efek, dan itu dapat dianggap sebagai berkat karena kemalangan. Xiao Yan berkata perlahan lagi, mendengar bahwa Xiao Yan tidak menyalahkannya, dan Zhou Chang'an sedikit tergerak. Meskipun Xiao Yan adalah seorang pejuang bintang 5, punggungnya membuat Zhou Chang'an semua merasakan pantai yang indah. Brother Xiao Yan, apakah pemurnian eliksir kedua telah berhasil? Tanya Zhou Chang'an. Xiao Yan mengangguk dengan lembut. Butuh banyak upaya untuk pelindung sumsum Lei Lingdan untuk berhasil disempurnakan. Telapak tangannya menyebar, dan pelindung Lei Lingdan muncul di telapak tangannya. 2 berhasil, 1 untukmu dan 1 untukku. Xiao Yan melemparkannya ke Zhou Chang'an untuk sumsum tulang belakang Lei Lingdan. Bagaimanapun, dan Fang ini diproduksi oleh Zhou Chang'an. Selain itu, semuanya dari Zhou Chang'an, dan masing-masing masuk akal. Zhou Chang'an mengambil Lei Lingdan, penjaga sumsum, dan bahkan melihat eliksir dari eliksir di tangannya. Perasaan mati rasa yang renyah masuk ke lengannya, dan matanya tiba-tiba muncul warna yang luar biasa. Upama kowe ngerti rasa atiku iki, tenan urip sesandingan, nanging ati ora krasan. Tak coba tak lakoni, tak coba tak teni, nanging ati